Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan Miss Lila pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sejarah Kebudayaan Islam, bab 3, Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada bab ini, siswa diharapkan mampu menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baiklah, kita akan memulai dari bagian A, yaitu tentang kondisi masyarakat Madinah pra-Islam. Yathrib disebut juga Madinah. Yathrib merupakan jalur perdagangan yang sangat penting dan yang sangat ramai antara Yaman dan Syria. Akan tetapi, Yathrib juga merupakan wilayah yang sangat subur, sehingga banyak penduduknya yang melakukan kegiatan bertani, beternak, dan berdagang. Pada awalnya, Yathrib mempunyai 3 agama, yaitu 1, agama yang disebut Yahudi, dan ini menjadi agama mayoritas penduduk kota Yathrib pada saat itu. Dan yang kedua adalah agama Nasrani. Akan tetapi, pemeluknya hanya sebagian saja atau minoritas. Dan ada satu lagi, sebuah keyakinan yang disebut dengan keyakinan paganisme, yaitu keyakinan bahwa berhala dan benda-benda alam yang ada di sekitarnya, yaitu seperti pohon, batu, gunung, dipercaya mempunyai kekuatan. Masyarakat kota Madinah terdiri dari 2 kelompok, yaitu 1, kelompok masyarakat Yahudi dan 2, kelompok masyarakat Arab. Penduduk kota Madinah yang memeluk agama Yahudi terdiri dari berbagai macam suku. Nanti kalian bisa lihat sendiri contohnya ya. Di situ disebutkan bahwa pemeluk agama Yahudi itu adalah kebanyakan dari suku Bani Quraisyah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Dan di Madinah juga terjadi persaingan antar suku dan antar kabilah, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Pada saat itu, kondisi politik masyarakat kota Madinah selalu tegang dan meresahkan. Karena pada saat itu, pemerintah kota Madinah kurang mampu melakukan atau melaksanakan pemerintahannya dengan baik dan adil. Adalah B. Penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan ini terjadi di awal tahun 627 Masehi atau pada tahun ke-12 kenabian. Apakah alasan beliau melakukan hijrah? Alasan beliau melakukan hijrah adalah 1. Karena banyaknya ancaman yang secara terang-terangan yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat di Mekah. Ancaman ini bahkan sampai menelan korban jiwa. 2. Kondisi umat Islam pada saat itu yang kian terdesak, apalagi setelah kematian paman Nabi Muhammad serta istri beliau. Sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk melakukan hijrah, untuk lebih mengembangkan ajaran agama Islam di tempat lain. Pada saat itu terjadi 2 peristiwa, yaitu Perjanjian Aqobah 1 tahun 621 Masehi. Ketika itu diawali dengan bertemunya Nabi Muhammad dengan rombongan kecil, yaitu terdiri dari 12 orang rombongan haji yang berasal dari Madinah. Ketika itu Nabi Muhammad bertemu dengan mereka dan menyampaikan dakwah tentang Islam. Dan ternyata
12 orang ini menyambut baik ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam langsung di hadapan beliau. Dan mereka juga melakukan baiat di Bukit Aqobah. Sehingga baiat atau perjanjian ini disebut perjanjian Aqobah. Adapun isi dari perjanjian Aqobah 1 yaitu mereka akan setia kepada Nabi Muhammad. 2. Mereka akan rela berkorban harta dan nyawa. 3. Mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 4. Mereka tidak akan membunuh dan berdusta. 5. Mereka akan bersedia membantu ajaran Islam. Dan selang 1 tahun kemudian terjadilah perjanjian Aqobah 2, yaitu tahun 622 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang melaksanakan haji di Mekah. Kemudian berita ini tersebar di antara masyarakat Madinah. Dan masyarakat Madinah ini yang berjumlah 73 orang meminta Rasulullah berdakwah tentang Islam di sana. Mendengar tersebut, Rasulullah mengabulkan permohonan mereka dengan membuat kesepakatan di Bukit Aqobah juga. Maka peristiwa ini disebut Perjanjian Aqobah 2, yang isinya bahwa masyarakat Madinah bersedia melindungi Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah bersedia ikut berjuang membela agama Islam, baik dengan harta maupun dengan nyawa. Masyarakat Madinah berperan aktif memajukan ajaran Islam dan menyebarkannya kepada sanak saudara. Dan masyarakat Madinah juga siap menerima risiko dan tantangan apapun. Melihat kondisi umat Islam dari kota Madinah ini sangat menyenangkan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Sehingga Nabi Muhammad mendapatkan perlindungan yang baik di sana. Dan secara spesifiknya, Muhammad memilih hijrah ke Madinah dengan alasan 1. Masyarakat Madinah memiliki sikap yang ramah. 2. Adanya hubungan kerabat Nabi Muhammad SAW dengan suku yang ada di Madinah. 3. Letak kota Madinah sangat strategis untuk mengembangkan ajaran agama Islam. 4. Masyarakat Madinah memiliki pengalaman berperang. 5. Permintaan ini ternyata berasal dari penduduk kota Madinah itu sendiri. C. Proses hijrah Nabi Muhammad SAW dan sahabat ke Madinah. Orang yang pertama kali hijrah ke Madinah pada saat itu adalah 1. Sahabat Abu Salah dan istrinya. 2. Dan sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi pada saat itu Nabi Muhammad belum melakukan hijrah karena beliau menunggu wahyu Allah SAW yang berkaitan dengan perintah berhijrah. Dan karena wahyu inilah Quran surat Al-Anfal ayat 30, beliau dan para sahabat selamat dari rencana jahat kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh mereka, sahabat dan beliau. Isi Quran surat Al-Anfal ini menunjukkan bahwa sudah saatnya beliau hijrah ke Madinah. Dan pada saat itu beliau ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Dan pada saat itu untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi sementara di Gua Sur selama 3 malam 4 hari dan menyuruh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya sementara dan tidur di atas tempat tidurnya dan berselimut. Sehingga pada saat itu ketika kaum kafir Quraisy mengejar Nabi Muhammad sampai ke rumahnya, Allah atas kehendak Allah juga para kaum kafir Quraisy itu dibuat tertidur sampai pagi. Dan ketika pagi harinya kaum kafir Quraisy itu menemukan seseorang di atas tempat tidur beliau dan mereka menyangka itu adalah Nabi Muhammad.
Padahal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka segera mengejar Nabi Muhammad dan tidak mengetahui kalau ternyata Nabi Muhammad itu ada di dalam gua Sur. Mereka hanya berkeliling-keliling dan sampai ke depan mulut dari gua Sur itu mereka hanya melihat sarang laba-laba. Dan mereka berpikir bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu bersembunyi di dalam gua Sur karena pintu gua itu sudah tertutup oleh sarang laba-laba. Kalau ada orang yang bisa masuk ke dalam, ada di dalam gua Sur itu, pasti sarang laba-labanya sudah rusak. Tetapi ini sarang laba-labanya masih utuh, sehingga mereka berpikir tidak mungkin ada orang di dalam gua Sur tersebut. Nah, selama 3 malam 4 hari itu beliau itu tinggal di dalam gua Sur. Mereka pasti membutuhkan makanan. Untuk itu anak-anak dari Abu Bakar yaitu Abdullah dan Asma ditugasi untuk menyuplai makanan untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar selama tinggal di Gua Sur. Setelah 3 malam, Nabi Muhammad berada di Gua Sur dan dirasa sudah aman kondisinya, akhirnya beliau dan sahabat Abu Bakar keluar dari gua tersebut dan mulai untuk berangkat hijrah ke Madinah. Pada saat itu, ada seseorang yang bernama Surokah bin Malik melihat jejak kaki mereka dan berusaha mengejar dengan tujuan ingin membunuh mereka agar mendapat hadiah sayembara yaitu sebesar 100 ekor unta bagi siapa saja yang berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW. Sayembara ini dikeluarkan oleh kaum kafir Quraisy. Akan tetapi, atas izin Allah, usaha tersebut gagal dan selalu gagal sampai 3 kali ketika Surukah ini sudah hampir membunuh Nabi Muhammad, mengejar sampai dapat karena pada saat itu Surukah menaiki kuda sementara Nabi Muhammad hanya menaiki unta. Jadi bisa dibayangkan kecepatan kecepatan kuda bisa menyamai unta yang sudah berlari jauh, ya. Setiap Surokah ini sampai hampir menyentuh Nabi Muhammad, tiba-tiba saja Surokah ini terjatuh dari kudanya. Dan ini terjadi sampai 3 kali. Hingga Surokah ini berpikir bahwa ini bukan hal yang biasa. Dan dia juga berpikir bahwa Nabi Muhammad juga pastilah bukan orang yang biasa. Akhirnya setelah dia menyadari hal tersebut, Surokah ini minta maaf kepada Nabi Muhammad dan tidak jadi untuk melakukan niatnya, yaitu untuk membunuh Nabi Muhammad. Selanjutnya Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka menuju Madinah. Dan sebelum sampai di Madinah, mereka beristirahat di sebuah desa yang bernama Quba. Quba itu letaknya 2 mil dari selatan Madinah. Beliau bersama Abu Bakar beristirahat di sana selama 4 hari. Dan dalam waktu 4 hari, mereka itu sanggup mendirikan sebuah masjid yang sederhana. Masjid ini adalah masjid pertama dalam sejarah Islam. Di masjid ini, Nabi Muhammad pertama kali melaksanakan sholat Jumat dan melakukan khutbah. Masjid ini diberi nama Masjid Quba. Akhirnya, beliau sampai di Madinah bersama sahabat Abu Bakar pada tanggal 24 September 622. Dengan sambutan yang luar biasa dari para penduduk kota Madinah yang sangat senang kepada beliau dengan kehadiran beliau di sana dan beliau bisa sampai dengan selamat di kota Madinah. Sejak saat itu, kota Yathrib berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang penuh cahaya. Dan Rasulullah karena senang juga terhadap sambutan dari para penduduk kota Madinah, memberi gelar kepada para penduduk kota Madinah tersebut dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kaum penolong. Ya, dan umat Islam yang berhijrah ke Madinah disebut sebagai kaum Muhajirin, yaitu kaum para pendatang.
Jadi pada saat itu masyarakat kota Madinah itu sangat menyambut para muhajirin. Mereka memberikan rumah buat para muhajirin tersebut, memberikan makanan untuk para muhajirin tersebut, sehingga Nabi Muhammad sangat senang sekali berada di kota Madinah. Dan kota Madinah menjadi tempat yang sangat berkembang untuk ajaran agama Islam. Sejarah singkat, peristiwa singkat tentang hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Dan Milsila mau memberikan sedikit informasi tentang bagaimana penduduk kota Madinah itu saking senangnya menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Para penduduk kota Madinah itu menciptakan sebuah syair yang sampai saat ini sering kita dengar pada saat perayaan Maulid Nabi, yaitu Tola'al Badru. Kamu pernah dengar itu? Tola'al Badru alaina. Misilah yakin kalian pasti pernah mendengarnya. Dan sampai di sini dulu penjelasannya. Nanti kita akan melanjutkan kembali sejarah singkat lainnya setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Mislah dalam menyampaikan sejarah singkat tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah ini. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.